Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmat Tuhan itu tidak pernah habis, bahkan ia selalu baru setiap pagi. Saudara-saudara, tentu saja kita sadar bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada orang yang sempurna dalam hidupnya, sehingga pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa kita manusia adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Namun saudara, ketika ada orang satu kali mengingatkan kita, menegur kita, bahwa kita telah melakukan kesalahan. Bagaimana respon kita ketika kita diingatkan, ketika kita ditegur atas kesalahan kita? Tidak sedikit orang yang marah, tidak sedikit orang yang tersinggung ketika dia diingatkan akan kesalahannya. Bahkan menganggap orang yang mengingatkan itu sebagai orang yang jahat, orang yang menegur dia sebagai orang yang telah mempermalukan, yang merendahkan. Atau mungkin berkata kepada orang itu, tidak usah ikut campur urusan saya, dan lain sebagainya. Tidak sedikit orang yang justru marah dan tersinggung ketika dia diingatkan. Saudara, dengan kesadaran bahwa kita adalah orang yang lemah, yang bisa saja berbuat salah, bukankah justru ketika ada orang mengingatkan kita, menegur kita atas kesalahan kita, itu justru adalah hal yang baik supaya kita memeriksa diri kita, mengkoreksi kalau ada sesuatu yang salah, memperbaiki kelakuan hidup kita, supaya kita tidak terus ada di dalam kesalahan itu. Jadi seharusnya ketika orang mengingatkan kita, bukankah kita menerima? Walaupun mungkin saja katakan apa yang diingatkan itu tidak benar, tapi paling tidak kita bisa mengambil hal yang baik, yaitu untuk evaluasi diri. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesalahan itu. Saudara, dalam Injil Matius pasal 26, ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus memperingatkan Yudas bahwa ada seorang yang akan mengkhianati dia, menjual dia. Yudas mendapatkan peringatan dari Tuhan atas kesalahannya itu. Kita lihat bagaimana respon dari Yudas. Dikatakan dia tidak mau mengakui. Dikatakan bahwa dia kemudian meninggalkan Yesus, meninggalkan komunitas para murid, dan terus melakukan kesalahannya. Dan karena itu kemudian Tuhan Yesus disalibkan. Ini adalah sebuah respon yang tidak baik. Tujuan Tuhan mengingatkan adalah supaya Yudas sadar bahwa dia telah jatuh ke dalam sebuah kesalahan yang begitu besar, supaya dia bertobat. Dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Kita adalah orang yang lemah, yang bisa saja berbuat salah. Kita bukan orang yang sempurna. Ketika ada pihak yang mengingatkan kita, menegur kita, mengkritik kita, mari kita terima. Tidak perlu kita tersinggung atau marah. Belajar menjadikan kritikan, teguran, peringatan sebagai evaluasi untuk memperbaiki kehidupan kita agar di masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Jangan mengeraskan hati ketika kita diingatkan akan kesalahan kita, namun sadarlah dan bertobatlah. Amin.